Baik, mohon izin saya mute dulu nggih, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Yang pertama, semangat Bapak Ibu, karena di hari pertama untuk PPDB, harapannya sudah banyak pendaftar yang menitipkan berkasnya di tempatnya Bapak Ibu semua. Oke, kita mulai nggih. Jadi untuk PPDB, Bapak Ibu ada 2 web yang kita gunakan. Yang pertama, web publiknya adalah ppdb.magelangkap.go.id. ppdb.magelangkap.go.id. Lalu, jika calon peserta didik mau daftar secara online itu dipersilahkan, tetapi kalau ada kesulitan, diharapkan datang ke sekolahnya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya nanti full dibantu oleh Bapak Ibu itu bisa. Berkas yang dibutuhkan itu adalah scan KK dan akte kelahiran. Lalu, setiap calon peserta didik dapat memilih 3 pilihan sekolah, tetapi tidak harus ketiganya terisi. Diperkenankan terisi hanya 1 atau 2. Ini kalau 3 pilihan sekolah itu ketika memang dari sekolah ini mau melimpah kemana, ke sekolah B, sekolah C. Selama proses pendaftaran berlangsung dari tanggal 13 sampai 16 Mei. Kalau tanggal 16 nanti kita tutup pukul 14 ya Bapak Ibu. Di tanggal 16 pendaftaran itu ditutup pukul 14. Untuk verifikasi masih sampai pukul 15. Nah, ini masing-masing dari akun itu bisa punya kesempatan kalau mau ubah pilihan sekolah, lalu ubah urutannya, lalu ubah jalur dengan menghapusnya, itu masing-masing 3 kali. Nanti dilihat di detailnya masih berapa gitu. Lalu untuk seleksi SD negeri prioritasnya berdasarkan usia dan scoring kewilayahan. Nah, scoring usia penghitungannya dari 1 Juli 2024 dikurangi tanggal lahir. 1 Juli 2024 dikurangi tanggal lahir. Ini nanti kami scoringnya modelnya hari. Jadi dibuat angka 2.500 atau 2.400 itu berarti dihitungnya dari 1 Juli 2024 dikurangi tanggal lahirnya. Lalu scoring kewilayahan berdasarkan alamat KK. Jika KK dalam satu desa itu scoringnya 200, kalau dalam kecamatan itu 150, beda desa, beda kecamatan itu 100. Ini maksudnya ketika ada anak yang sama-sama 7 tahun usianya, sama-sama 7 tahun, katakanlah scoringnya jadi 2.500, dia kakaknya di dalam desa, maka dia jadi 2.700 karena 2.500 ditambah 200.
Tetapi kalau yang satu sama-sama 7 tahun, dia beda desa. Maka dia jadinya 2.650 karena scoringnya 150 atau perbedaannya adalah 50 hari Bapak Ibu. Perbedaannya 50 hari, kalau yang beda kecamatan itu perbedaannya 100 hari atau 3 bulanan. Lalu untuk seleksi SD yang swasta berdasarkan waktu pendaftaran. Jadi kalau yang teman-teman di SD swasta, jenengan silahkan masukkan dulu data siswa yang memang benar-benar sudah daftar di tempat Bapak Ibu. Itu silahkan didaftarkan di situ sehingga nanti kalau ada yang ternyata daftar dari luar, itu Bapak Ibu tinggal lihat masih ada kuota atau tidak. Nah, lalu untuk panduan registrasi siswa rumah tangga atau belum pernah bersekolah, lalu panduan pendaftaran regulasi PPDB ada di Linktree Disdikbud Magelang Cup ini. Ini web yang pertama. Sekarang kita akan lihat untuk web yang digunakan oleh Bapak Ibu semua. Web yang digunakan oleh Bapak Ibu semua yaitu di admin.ppdb.magelangcup.go.id. admin.ppdb.magelangcup.go.id. Kalau sudah, ini adalah halaman berandanya Bapak Ibu. Nama kepala sekolah, kalau memang masih ada penyesuaian, silahkan disesuaikan. Nanti diganti, diisi dengan data yang baru. Lalu untuk akreditasi, detailnya. Ini akreditasi, detailnya. Nah, terus untuk peserta didik, ini peserta didik. Di tab peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, di tab peserta didik ini, dia hanya akan terisi ketika anak sudah mendaftar. Anak sudah mendaftar di tempatnya Bapak Ibu, itu nanti akan ada isinya. Kalau anak belum mendaftar, belum ada isinya. Tetapi kita bisa membantu untuk mendaftarkan. Sebagai contoh ya, kemarin kami terangkan kaitannya dengan tarik siswa, cari siswa, dan cari pencatatan. Yang kita gunakan adalah tarik data siswa dan cari siswa. Nah, sebagai contoh, tarik data siswa digunakan untuk narik data siswa yang berasal dari luar Kabupaten Magelang. Kalau dari dalam Kabupaten Magelang, bukan modelnya tarik. Sekali lagi, tarik data satuan itu untuk siswa dari luar Kabupaten Magelang. Sebagai contoh, saya ada siswa kita kalau untuk tarik minimal 2 data ya yang diisi. Untuk tarik itu minimal 2 data yang diisi, NISN dan nama, atau NIK dan nama. Kita cari data ya. Ini muncul simpan data siswa, jenjangnya disesuaikan, dia mau ke SD, tarik data. Sukses. Ini berarti tarik data siswa. Nah, kalau sudah tarik gimana? Kalau sudah tarik, saatnya kita verifikasi biodatanya dengan apa? Dengan cari siswa. Cari siswa yang tadi datanya. Ini akhirnya sudah muncul nih, kita perbaiki data siswa. Kita klik perbaiki data siswa. Bapak Ibu klik ubah. Oke, nomor kakaknya, lalu tanggal kakaknya diisi, nomor kontaknya, ini nomor kontaknya, sudah, RT-nya, yang dibintangi ini berarti wajib diisi ya Bapak Ibu. Yang dibintangi itu wajib diisi. Nanti baru bisa muncul simpannya, simpan verifikasi. Oke, ini maka sudah nih, sudah dapat nih yang satu siswa ini. Nah, setelah diverifikasi biodata ya Bapak Ibu, dia jadi centang hijau nih. Nanti di reload aja ya.
Kalau sudah centang hijau seperti ini, berarti langkah berikutnya adalah Bapak Ibu sambil buka tab ya. Jenengan sambil buka tab yang ini, yang PPDB Magelang Cup. Ini kita mau login ini. Kita mau login atas namanya ini. Kita mau login. Oke. Ini kita mau login. Oke. Setelah login ini ya Bapak Ibu, lihat dulu, dia kan sudah centang. Tapi kelengkapannya belum ada, maka kita tambahi kelengkapan. Kelengkapannya apa? Akte kelahiran, kartu keluarga yang bawah, nggak usah, nggak apa-apa Bapak Ibu, jika memiliki. Ini contoh saya mau upload ya. Akte kelahiran, kartu keluarga, terus ini sudah saya upload, saya kembali, kelengkapannya sudah ya, tinggal kita daftar nih, daftar PPDB, nih, jalur zonasi, oke, terus pilihan pertama, oke, kita cari, oh ini mau ke SD Sawitan, daftar PPDB, ya daftar, lihat pendaftaran. Terus kita daftar lagi nih untuk pilihan yang kedua. Misal pilihan kedua itu mau ke swasta. Nah, Bapak Ibu, ketika jalurnya yang lain ini tidak bisa masuk, kayak jalur afirmasi, kriteria tidak sesuai untuk afirmasi, ini berarti siswa tersebut belum terdaftar di DTKS. Siswa tersebut belum terdaftar di DTKS, maka jalur afirmasinya tidak bisa kebuka. Tetapi bagaimana kalau memang menurut sekolah anak tersebut memang dari keluarga tidak mampu, maka jalur ini mau dibuka. Nanti modelnya jenengan wajib verifikasi ke siswa tersebut, lalu ajukan ke kami lewat apa? Lewat layanan PPDB yang ajuan pembukaan jalur afirmasi PPDB. Yang ini ya, ajuan pembukaan jalur afirmasi PPDB. Ini nanti silahkan diisi nama, NISN, asal sekolah, sekolah yang mengajukan, nama yang mengajukan berarti nama operatornya, bukti pengajuannya misal KIP atau surat keterangan tidak mampu, nanti untuk status diisi oleh kami. Status nanti akan diisi oleh kami. Nah, terus untuk jalur perpindahan tugas orang tua, ini juga jika ternyata anak tersebut punya surat keterangan pindah, orang tuanya punya mutasi, lalu atau dia anak guru atau tenaga kependidikan di sekolah tersebut, silahkan ajukan ke kami, nanti layanannya juga di sini Bapak Ibu. Pengajuan. Oh, nanti kami buatkan pengajuan ini ya, jalur pembukaan jalur perpindahan. Kalau ini verifikasi data bermasalah dengan Dukcapil, maksudnya kalau Bapak Ibu verifikasi biodata kok nyantol terus nggak sukses-sukses, baru jaringan ajukannya di sini. Oke, ini contoh mau yang kedua mau di swasta. Pilihan satu karena tadi sudah ada, maka tidak bisa. Sekarang mau ke pilihan dua. Nih, swasta, misal mau ke Kanisius Wanurejo, daftar. Nah, lihat pendaftaran. Terus yang pilihan 3 mau diisi lagi. Diisi negeri lagi, boleh. Oke. Maka sudah ada 3 pendaftaran Bapak Ibu, Sawitan, Kanisius, sama Rambeanak. Detailnya, nah detailnya dia usianya 2356, karena kakaknya dari luar maka dapatnya 100, dia anak TK, dulu pernah TK maka dapatnya 1. Kalau anak dari rumah tangga dapatnya 0 Bapak Ibu. Nah,
Nah, cara mengubahnya gini. Kalau ubah urutan dari aksi ini, ubah pilihan. Ini misal untuk ngubah urutannya. Nih, ubah urutan. Maka yang pertama tadi Rambeana, Sawitan, Kanisius. Lalu kita mau rubah biar sekolahnya diganti nih, bukan Rambeana 2. Aksi, ubah sekolah. Rambeana 1. Sukses. Maka dia jadi Rambeana 1, Sawitan, Kanisius. Lalu misal ada, kita lihatnya dari sini ya, sudah berapa jatahnya dari aksi, kuota ubah data. Ini, ubah pilihan sudah kepakai 1, ubah sekolah sudah kepakai 1. Nanti kalau sudah kepakai 3 berarti mentok nggak bisa diapa-apakan. Nih, misal saya mau hapus yang ini, SD Negeri Sawitan mau saya hapus, ya hapus. Yang ini juga mau saya hapus, maka tinggal ada satu pilihan. Kita lihat lagi nih Bapak Ibu aksi ini. Kuotanya, oh masih 2, tinggal 1. Terus saya mau daftar lagi bisa. Jadi selama proses pendaftaran sampai tanggal 16, dengan sangat fleksibel kalau mau ubah-ubah. Pilihan 1 nggak bisa, ini ke pilihan 2, SD Sawitan. Ya. Oke, terus saya mau ubah nih urutannya. Oke, nah kalau kita lihat jatahnya. Oke, tinggal 1, 2, 1. Nah, ini berarti sudah melakukan pendaftaran, tinggal dari sekolah, adminnya tadi, sekolah peserta didik, ini kan jadi muncul nih Bapak Ibu tadi. Ini jadi muncul, terus kita akan lakukan verifikasi. Kita akan lakukan verifikasi, diklik, ini verifikasi semua, maka otomatis anaknya akan terverifikasi. Ini kaitannya dengan pendaftaran ya, Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan pendaftaran. Terus yang berikutnya, Bapak Ibu, nanti kalau mau ngecek ini, tinggal peserta didiknya diminta masukkan NISN. Maka dia akan ketahuan posisinya ada di mana. Nih, ini untuk hari ini kaitannya dengan proses pendaftaran. Rekamannya nanti akan saya kirimkan ke Bapak Ibu semua. Lalu kalau ada masalah silahkan ditanyakan di grup. Kami akan bantu. Terus untuk pengajuan perubahan kuota sudah kami eksekusi. Kalau saat ini Bapak Ibu sudah tidak bisa mengajukan perubahan kuota lagi. Ngaten Bapak Ibu, ini nanti kalau ada pertanyaan langsung di grup saja biar langsung ditangani oleh teman-teman. Saya akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Recordnya tetap nanti akan kami letakkan di